lewat hadirat-Mu di tempat ini, kami siapkan setiap hati kami yang terbaik bagi Engkau. Kami membawa pujian penyembahan kami hanya yang terbaik bagi Engkau Yesus, sebab Engkau layak. Terima kasih Tuhan, kami bersepakat dalam nama Yesus, hanya satu kuasa, hanya satu nama yang kami tinggikan di tempat ini, nama Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Kami siap memuji Engkau, bersorak bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat malam, selamat datang kembali keluargaku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mulai menyanyikan puji-pujian kita, boleh mengambil beberapa langkah, berpindah dari tempat duduk dan sambil menyalami kanan kiri. Katakan, aku senang melihatmu di sini. Boleh sambil memberi salam satu sama lain. Aku senang melihatmu ada di sini, keluargaku yang di sini, yang di rumah. Mari sama-sama kita menyembah, bersorak bagi Dia, bagi Yesus, Allah kita yang luar biasa, yang besar. Sambil bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi nyanyikan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin.
Sebab memiliki Engkau adalah memiliki segalanya. Ya Tuhan, terima kasih. Kami membawa pujian kami, syukur kami bagi Engkau. Kami membangun mezbah-Mu di tempat ini, Yesus. Haleluya.
segala yang kami alami. Kami mau terus mengatakan firman-Mu yang terjadi atas hidup kami. Kami mau terus menyatakan bahwa kami lebih dari pemenang karena kami memiliki Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Nyatakan dengan imanmu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ya Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau terus mengatakannya. Ku yakin Kau hadir di sini, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin atas apapun kami mau menyatakan bahwa kami lebih dari pemenang. Kemenangan terjadi di sini. Lagi nyanyikan. Ku yakin yes Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji. Sungguh besar Engkau, sungguh besar Kau Yesus. Atas apapun Tuhan, nyanyikan. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar ya, Kau besar. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yes, nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa-Mu Tuhan terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat ditinggikan di tempat ini. Kami semua menyanjung Engkau setinggi-tingginya. Oh Tuhan, Engkaulah yang kami sembah dan tidak ada yang lain.
Terima kasih Tuhan, Engkau bertakhta di atas penyembahan umat-Mu, dan Engkau pasti selalu ada untuk kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengubahkan kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang heboh buat Tuhan Yesus dan silakan duduk kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat worship team yang telah membawa kita masuk dalam penyembahan yang indah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, nanti setelah ini saya rindu mendoakan saudara ya. Saya merenungkan bahwa setelah saya melayani Tuhan dari saya masih muda, kira-kira umur saya 28 atau 29 waktu itu. Dan setelah 32 tahun lewat, saya belajar hanya satu hal, yaitu tentang kekuatan hadirat Tuhan. Dan saya ingin meninggalkan itu sebagai warisan kepada gereja, ya, yaitu kerinduan dan kehausan kepada Tuhan. Are you ready? Jikalau orang datang kepada saudara dan memberikan saudara di sini uang 1 miliar, dan di sini saudara adalah tempat doa saudara, kira-kira saudara pilih mana? Jujur loh ya. Saudara tidak boleh berdoa sama sekali, tapi uang 1 miliar milik saudara. Pilih mana? Pilih mana? Ya. Kalau itu benar-benar terjadi, saudara milih mana? Saya tetap milih hadirat Tuhan. Sebab saya tidak bisa hidup dengan uang 1 miliar tanpa hadirat Tuhan. Gak bisa menikmati. Tapi kalau saya hidup dengan Tuhan, gak pakai uang 1 miliar, saya masih happy. Amin. Itu challenge loh saudara loh, belum tentu. Tapi saudara mengenal hati saudara, saya mengenal hati saya. Kita mengenal hati kita dan Tuhan mengenal hati kita. Kalau seseorang serius kasih challenge itu, uang 1 miliar dan tinggalkan menara doa, saya akan tinggalkan uang itu dan saya tetap ada di menara doa ya. Setiap orang mengenal hatinya sendiri. Oke ya, amin. Ya, saudara kenal. Dan kita mau belajar mengenai pria ini, namanya adalah Hizkia. Hizkia atau Raja Hizkia, Raja Yehuda. Dan saya ini seperti kalau misalkan orang meninggal itu biasanya riwayat hidupnya dibaca ya. Sekolahnya apa, sejarah pendidikannya, kariernya apa gitu ya. Ada ceritanya seperti itu. Nah, Hizkia ini dicatat beberapa hal tentang dia. Seandainya Hizkia meninggal dunia, maka MC akan membacakan catatan mengenai Hizkia. Hizkia itu jadi raja umur 25 tahun, masih muda sekali. Dan 29 tahun dia memerintah. Kalau digabungkan kelihatannya umurnya tidak terlalu banyak ya. Kira-kira 54 tahun, masih muda ya. Masih muda sekali, tidak terlalu banyak. Tapi lamanya hidup tidak penting, yang penting hidup itu ada maknanya, ada gunanya ya. Oke ya, nah, yang penting maknanya, artinya ya, hidup bisa berarti. Lalu dia pertama kali ketika dia memimpin, hal pertama yang dia lakukan adalah memulihkan ibadah. Dia membuka rumah Tuhan yang sudah ditutup lama. Lalu ibadah-ibadah diadakan, korban-korban diadakan. Setelah itu maka dia melakukan apa lagi? Merayakan Paskah yang mengundang sampai dari kerajaan utara Samaria. Walaupun banyak yang tidak datang tapi ada yang datang. Itu Paskah yang besar dirayakan Hizkia. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan? Dia memerintahkan untuk menghancurkan tugu-tugu berhala, menghancurkan mesbah-mesbah penyembahan kepada ilah-ilah. Lalu catatannya dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup seperti Daud. Tidak banyak raja hidup seperti Daud. Sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Kalau saudara baca Alkitab, raja-raja Tawarik ya. Cuma bisa dihitung dengan jari. Hanya ada berapa saja, termasuk di dalamnya adalah Hizkia. Hidup seperti Daud. Daud seorang yang sangat dihormati ya.
Nah, sangat luar biasa. Lalu masuk di ayat 1. Baca ayat 1 sama-sama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Setelah semua peristiwa itu, peristiwa yang mana yang tadi saya sebutkan itu. Setelah semua yang baik-baik itu, setelah pengabdian, kesetiaannya, semua hal baik itu, lalu terjadilah peristiwa ini. Ya, ingin saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa biar saudara sudah sangat baik luar biasa, melakukan apa yang benar luar biasa, tapi tidak berarti tidak ada masalah. Oke ya, supaya tidak kecewa. Saya kira saya pernah membaca pokok doa yang pokok doanya mengatakan bahwa semoga tahun berikut tidak ada masalah apa-apa. Nah, saya takut saudara kecewa ya, karena tidak mungkin tidak ada masalah. Nah, ini juga yang terjadi dengan Raja Hizkia. Dia baik, dia benar di mata Tuhan, tapi ada masalah ya. Jadi waktu saudara mengalami masalah, saudara jangan bilang Tuhan sedang memberikan saya masalah ini. Ya, saya kalau dengar gitu rada tersinggung dikit. Karena menurut saya sebetulnya banyak masalah kita ini adalah kita sendiri yang membuatnya. Keputusan-keputusan kita yang salah, yang kedagingan itu berdampak sebagian besar loh adalah karena keputusan kita. Leres ya? Oke ya. Jadi kita baca beberapa ayat, nanti karena saya masih mengutipnya, kita baca di ayat 7, baca lagi. Di bagian belakang saya kutip karena cuman di sini aja, nggak di ayat. Ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ini kata Hizkia. Tapi nyatanya apa betul? Enggak ada saudara, sebetulnya enggak ada. Karena Raja Asyur tentaranya lebih banyak. Dan kerajaan utara yang 10 suku itu sudah takluk. Dia benar-benar adalah pemenang. Dan kalau misalkan kerajaan Yehuda cuma 2 suku. Cuman segini aja hilang. Ya. Dia bilang yang menyertai kita lebih banyak. Sebetulnya yang dia maksudkan siapa? Sebetulnya satu orang plus Tuhan Allah itu sudah menjadi mayoritas. Amin. Satu orang saja plus Tuhan Allah menjadi mayoritas. Makanya Hizkia bilangin, jangan takut. Yang dia maksudkan adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah plus dengan saudara itu sudah mayoritas. Say yes. Amin. Ya. Lewatin lagi. Jadi sampai di judulnya. Adalah di balik perjuangan itu ada kemenangan. Di balik setiap peperangan itu ada kemuliaan. Ya, seperti sebuah slogan ya. Tapi saya ingin melihat dari sini dan ini memang benar-benar buktinya ya. Buktinya ada ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa melihat kemenangan pada akhirnya kita harus memulai dan mengakhirinya dengan Tuhan. Oke, banyak orang mulai dengan Tuhan, mengakhiri dengan seseorang yang lain. Paulus mengatakan, kamu telah memulai dengan roh, kok kamu mengakhiri dengan daging? Kamu memulai dengan Tuhan, kamu begitu menggebu-gebu, kamu jatuh cinta kepada Tuhan, kamu begitu mengejar Tuhan, tapi pada akhirnya kok kamu kemudian mulai dengan roh, mengakhiri dengan
daging. Nanti kalau kita lihat tentang Hizkia, benar-benar dia memulai, dan ada satu ayat yang saya tadi pagi 2 kali saya nggak munculkan, tapi dia ada di sini. Nanti saya tunjukin, itu benar-benar terjadi ya. Jadi yang pertama adalah kita mulai dengan Tuhan, mengakhiri dengan Tuhan. Waktu Daud memerintah, hal pertama yang Daud lakukan adalah membawa tabut Tuhan masuk di Yerusalem, taruh di samping rumahnya di bawah tenda. Dia ingin dekat dengan tabut Tuhan, dia ingin dekat dengan Tuhan, dia ingin dekat dengan hadirat Tuhan. Dan sampai dia mengakhirinya masih dengan Tuhan. Waktu dia sudah tua renta, sampai badannya semua dingin. Orang-orang cari cewek paling cantik di seluruh negara itu. Buat apa? Manasin kakinya. Kok nggak manasin pakai selimut? Tapi saudara, dia tidak menyentuh perempuan itu. Saudara lihat, orang benar ini, dia mulai dengan Tuhan, dia mengakhirinya dengan Tuhan. Dan karena itu, sampai dia sebelum merem, dia melihat anaknya naik takhta. Matinya puas, saudara. Matinya itu puas banget. Daniel memulai dengan Tuhan. Daniel menyelesaikannya dengan Tuhan. Waktu dibawa ke pembuangan umurnya masih 20-an kurang lebih. Karena kalau masih muda, kalau 30-an ke atas mungkin sudah tidak muda ya. Dan dia mulai dengan keputusan di pasal 1 kitab Daniel. Daniel berketetapan hati tidak menajiskan diri. Daniel mulai dengan tidak menajiskan diri. Daniel mulai dengan berdoa, dengan berpuasa, dan mengakhirinya juga dengan berdoa, juga dengan berpuasa. Sampai Daniel hidup sampai masa tua. Kalau kita perkirakan kemungkinan 90 tahun. Dia masih hidup dan dia melihat janji Tuhan bagi orang Israel dipenuhi. Sampai orang Israel kembali dari pembuangan 70 tahun lewat, pria yang dulunya muda sekarang tua mulai dengan Tuhan, menyelesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan dia penglihatan-penglihatan tentang akhir zaman di zaman kita ini. Daniel melihatnya ribuan tahun yang lalu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Daniel sudah melihat semuanya. Dia hidup sampai tahun pertama pemerintahan Raja Kores, Raja Persia. Jadi Tuhan izinkan dia melihat kegenapan janji itu. Setelah 70 tahun dia berdoa dan itu terjadi. Ia memulai dengan Tuhan, ia menyelesaikannya dengan Tuhan. Tapi Salomo memulai dengan Tuhan, menyelesaikannya penuh kedagingan. Ya, betul ya? Penting saudara ya, penting. Kita tahu tentang penginjil terkenal yang dijuluki sebagai Rasul abad 20 adalah Billy Graham. Billy Graham ini meninggal di umur 99 tahun, kurang beberapa bulan jadi 100 tahun. Tahun 2018 di bulan Februari, kalau enggak tanggal 21 ya tanggal 23 itu meninggalnya. Sebelum meninggal dia menulis sebuah buku judulnya Where I Am. Di mana aku berada, aku di mana. Dalam buku itu dia menulis kalimat, kalau nanti aku sudah tiada dan ada orang tanya, Billy Graham di mana? Bilang, aku sudah pulang ke rumahku, aku pulang kepada juru selamatku. Dan penginjil ini, orang-orang mengklaim setidaknya 3 juta jiwa telah dibawa kepada Yesus Kristus melalui pelayanan-pelayanannya. Ia mulai dengan Tuhan, ia menyelesaikannya dengan Tuhan. Meninggal di rumahnya di Carolina Utara, Amerika Serikat. Meninggal dengan tenang. Itu benar-benar rest in peace. Meninggal dengan terhormat. Tidak semua orang mengalami meninggal dengan terhormat. Ada banyak orang yang meninggal dengan tersia-siakan. Ada banyak orang yang meninggal tanpa dihormati.
Ada banyak orang meninggal yang dilupakan oleh orang-orang, dilupakan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh keluarganya. Tapi ada dua pengkhotbah lain yang sebetulnya teman dekat dengan Billy Graham. Dan mereka sama-sama pelayanan, memulai pelayanan sama-sama ya. Yang pertama adalah Charles Templeton. Charles ini adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu seumuran saya ingat pelayanan Youth for Christ. Pernah dengar? Pasti pernah dengar. Yang umurnya sama dengan saya. Itu sampai penginjilan yang ditujukan kepada merekrut orang muda. Youth for Christ. Tapi saudara-saudara, penginjil yang hebat, pengkhotbah yang hebat ini, satu hari waktu dia mengalami krisis iman, itu dimulai dengan dia pergi ke Princeton Theological Seminary dan belajar teologi. Setelah dia belajar, hasilnya dia mulai mengeritik Alkitab karena sekolah itu menganut paham teologi liberal. Tahu Bapak Ibu, paham teologi liberal adalah logika di atas semuanya. Jadi kalau Yesus berjalan di atas air, itu bukan firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan sisa 2. Tidak masuk akal ya. Semua logika itu di atas Alkitab. Dia mulai mengeritik Alkitab, dia mulai menyalahkan Alkitab dan mengagungkan logika. Sampai satu hari dia memutuskan jadi ateis dan dia menulis buku yang terkenal, judulnya adalah Farewell to God. Artinya selamat tinggal Tuhan, selamat tinggal Tuhan Allah. Kok bisa saudara? Di masa tuanya ada seorang wartawan yang terkenal juga menulis buku, kemudian mewawancarai dia dan bertanya kepadanya, bagaimana hubunganmu dengan Yesus? Dan dia hanya menangis, tapi dia tidak pernah kembali ke imannya. Saudara, jangan saudara berpikir tidak mungkin ya. Karena saya tahu orang Kristen, jemaat Filipi yang mengalami mujizat sangat banyak, kecelakaan berkali-kali, nyowo balen, terakhir kejepit saraf, 3 dokter bilang operasi, lalu dia didoakan, lalu dia sembuh, lalu sekarang dia jadi mualaf, lalu dia berkata, Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Dan pria lainnya adalah namanya Brown Clifford. Brown Clifford ini juga seorang pengkhotbah yang luar biasa, seangkatan Billy Graham. Orang mengatakan dia adalah pengkhotbah yang paling tampan, tinggi, smart, pinter. Kalau khotbah berapi-api, orang ngantri berjam-jam untuk dengar dia khotbah. Sampai satu hari dia berkhotbah di sebuah gereja, orang potong itu tali lonceng ya. Gereja zaman dulu kalau orang ibadah harus bunyi lonceng ya, kayak di kampung saya ya. Lonceng itu diputus supaya lonceng gak bunyi, biar gak ganggu ini orang lagi khotbah. Tapi satu hari di umur masih sangat muda, dia kecanduan minum minuman keras. Lalu dia memutuskan menjadi ateis. Umur 35 tahun dia meninggal di sebuah apartemen kumuh di Texas, Amerika Serikat. Cerai dari istrinya, meninggalkan keluarganya, dan meninggal karena kanker liver. Sangat menderita, umur masih 35 tahun. Saudara, saya tidak pernah menemukan ada orang-orang meninggalkan Tuhan dan kemudian mereka menjadi terhormat. Kagak ada. Mulailah dengan Tuhan, tapi selesaikan dengan Tuhan. Nah, tadi pagi kan saya ingat itu lagunya. Mungkin di C kali ya. To start and end with you. Cuman itu lagunya yang aku ingat.
Sepertinya lagu itu judulnya, lupa juga. Tapi saya ingat kalimat terakhir, to stand and then. Pak Markus ingat gak Pak? Pak Gonang ingat? With you, you-nya gede. Memulai dan mengakhiri dengan mu-nya besar. Bukan yang ini. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Enggak ya? Kita mulai dan menyelesaikannya dengan Tuhan. Baca, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang memulai apa yang baik di dalam diri saudara. Setuju? Tuhan Yesus belum selesai. Tuhan Yesus bertanggung jawab. Tuhan Yesus ingin mengerjakannya sampai selesai. Say yes. Beberapa hari sebelum Calvin berangkat ke Jakarta, dia bilang, aduh mah aku takut, bisa enggak ya aku kerja ya? Aku bisa enggak ya? Saya bilangin, pergilah dan penuhi destiny kamu. Jadilah kepala, jangan ekor. Teruslah naik, jangan turun. Itu destiny kamu. Itu adalah destiny saudara dan saya. Setuju? Tapi kenapa engkau berhenti di jalan? Sebetulnya rencananya begitu hebat. Kau sudah memulai dengan Yesus. Berjalan terus dengan Yesus. Saya berkata kepada orang-orang muda, rancangan Tuhan untukmu itu damai sejahtera. Rancangan Tuhan untukmu adalah menjadikan engkau kepala bukan ekor. Kau akan terus naik tidak turun. Itu destiny saudara. Anak-anak saudara. Tidak ada rencana yang lain yang Tuhan rencanakan selain menjadikan engkau kepala bukan ekor. Tapi berjalanlah terus dengan Yesus. Kau sudah mulai dengan Yesus, engkau harus berjalan dengan Yesus. Baca sama-sama 3. Komitmen untuk setia kepada Tuhan, selebihnya adalah bagian Tuhan. Ya. Pokoknya lempeng jalannya. Sisanya adalah bagian Tuhan. Yang kedua ya, peperangan itu lazim. Tahu lazim ya? Artinya masalah itu lazim banget ya. Saya kenal seseorang yang digugat cerai istrinya, usianya masih muda. Usianya masih 40-an. Bagi seorang pria kan pasti mau nikah lagi toh. Ya Pak? Siapa yang nanti kok istrinya meninggal lebih cepat dia nggak nikah lagi? Kayaknya banyak pria menikah lagi ya. Halo? Dan sudah itu meninggalkan dia dengan 3 anak masih kecil-kecil. Dan sudah itu salah satu anaknya kena gangguan kejiwaan bipolar. Dan saya mendampingi orang ini dalam masa-masa paling gelap. Yang jawab telepon itu berkali-kali saudara. Tapi hari ini Tuhan pulihkan dia. Tuhan itu ajaib luar biasa. Dia bilangin tahun 2024 berat sekali. Saya berharap 25 lebih baik. Tapi begitu masuk 25 iya ada masalah lagi. Berat lagi. Tapi dia bilang, tapi saya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Saya sudah tahu caranya menghadapi masalah. Saya sudah dikasih Tuhan cara hadapi masalah ini, hadapi masalah ini. Sebetulnya apa yang saya ingin katakan bahwa masalah, persoalan, tantangan itu saudara bisa menemukan sisi positifnya, sisi baiknya. Benar enggak sih? Halo, halo? Sebetulnya di dalam diri kita itu ada peperangan saudara. Waktu saudara demam panas, saudara tahu bahwa sistem imunitas tubuh saudara itu sebetulnya sedang bertarung dengan penyakit itu. Memukul penyakit itu keluar dan itu menyebabkan saudara merasa demam, panas. Betul ya Bapak Ibu ya?
Halo? Jadi peperangan itu juga terjadi di dalam diri kita. Ya, disclaimer bahwa memang efek dari peperangan itu, peperangan dalam arti yang sesungguhnya ya, mendatangkan trauma, cacat fisik, kerugian atau apa, rasa bersalah ya. Tetapi dari semua peperangan itu ada sisi baiknya. Nah, semua masalah yang kita hadapi itu ada sisi positifnya. Pelan-pelan ya. Saya membaca sebuah artikel menarik menurut saya. Judulnya menarik. Judulnya adalah Why Does War Remain is Prevalent in Modern Society. Kenapa perang itu masih menjadi sesuatu yang lumrah dalam satu masyarakat yang modern? Karena kalau kita pikir zaman dulu kalau perang itu karena peradaban manusia masih rendah. Jadi hukumnya hukum rimba, wong padu, wong perang. Tapi menurut saya peradabannya semakin baik, perangnya juga makin seru. Benar apa benar ini? Kan orang sekarang tambah maju, tambah pintar, tambah cerdas, tambah diajari, tambah pintar. Tapi kok yo aneh. Orang kirim anak-anaknya di tempat-tempat pendidikan yang basicnya agama hanya untuk mengalami pelecehan seksual. Hanya puluhan, ratusan, kemudian hamil, kemudian keguguran atau digugurkan. Saya juga bingung sebetulnya. Tingginya peradaban manusia tidak pernah berbanding lurus dengan moral. Benar apa enggak? Benar apa benar? Faktanya enggak. Kenapa perang itu masih menjadi sesuatu yang lazim di dunia modern? Kenapa? Apa karena orang-orang ini barbar atau apa? Saudara lihat di sosmed tentang bagaimana Israel mengirimkan rudalnya dan masuk di bolongan tidak besar di Qatar langsung ke tempat di mana para pemimpin Hamas sedang berkumpul. Canggih tenan saudara ya. Itu rudal bisa dikirim masuk loh saudara ya, masuk lurus-lurus. Jadi kemarin menteri kali ya, menteri atau siapa itu yang menolak memberikan visa kepada atlet Israel untuk bertanding di Indonesia. Saudara ya, kan kita jadi khawatir ya kalau pilih musuh mikir-mikir gitu dulu saudara ya. Kalau milih musuh itu mbok mikir-mikir saudara. Itu kan ekornya jadi panjang tuh saudara. Karena kalau kita cerita perang, kenapa perang itu masih jadi sesuatu yang wajar di dunia modern ini? Karena ada sisi lain dari perang, itu adalah keuntungan. Ada satu negara menginvasi negara lain. Ada tujuan politik, tujuan ekonomi. Ada enggak? Ada saudara. Penjualan senjata, koyo tekan kene. Tapi saudara mesti tahu loh. Mesti tahu bahwa sisi lain dari perang itu ada sisi lain. Urusan ekonomi, ya, kekuasaan, makanya ini. Lalu saya baca sebuah komentar, ya, sebuah komentar dari Raymond Beck. Dia mengatakan gini, peace is boring. We like drama, action, and war. Do it all. Dia bilang, tenang-tenang saja itu membosankan. Saya tidak sedang ngajari kita untuk perang. Saudara mesti pakai sinyal apa ini? Pakai kartu apa? Sinyal saudara harus kuat, harus nangkap ya. Harus nangkap pesan ini. Peace is boring. We like drama, action and war. Do it all. Artinya begini. Tenang-tenang aja itu bosan. Kita suka drama. Siapa yang suka nonton drakor, drama Korea? Sampai berjilid-jilid, berepisode-episode sampai tidak berdoa. Ada? Nah. Suka nonton film action? Suka entertainment? Suka? Oh suka. Dan dia mengatakan perang
menyajikan semua itu, drama yang nyata, action yang nyata itu ada di perang itu. Ya, menurut saya masuk akal. Sekali lagi saya ingin menunjukkan sisi lain dari peperangan itu apa. Sisi lainnya apa. Makanya pemimpin revolusi Cina Mao Zedong. Ini adalah pidatonya yang membakar para pengikutnya sehingga melakukan revolusi. Dia bilang, all power comes from the barrel of a gun. Artinya semua kuasa itu datangnya dari ujung laras senjata katanya. Siapa menguasai siapa? Dialah yang punya kuasa. Kenyataannya gitu tak? Oke. Masih hidup semuanya? Amin? Ya. Nah, saya sedang menunjukkan tentang sisi lain dari peperangan. Kita menghadapi bukan peperangan fisik, tapi perang batin. Leres? Amin? Ya, perang batin. Kita berperang melawan sakit penyakit, kita berperang melawan kemiskinan, kita berperang melawan kekurangan, kita berperang melawan hubungan-hubungan yang akan hancur. Kita sedang berperang di balik pintu-pintu tertutup. Saudara, jangan frustrasi. Oke, amin. Itu lazim, saudara. Masalah, tantangan, persoalan itu sangat lumrah dan wajar. Kenal istilah ini, no pain, no gain. Artinya apa? Gak ada rasa sakit, gak ada sukses, gak ada pertambahan, gak ada untung kalau tidak ada rasa sakit. Siapa setuju? Kita bisa ada hari ini, baik-baik ajalah hasil perjuangan kita tempo dulu juga bersusah-susah. Betul apa betul? Betul ya? Amin ya? No pain, no gain. Tidak ada susah, tidak ada rasa sakit, tidak ada pertambahan. Jadi saudara harus menghadapi rasa sakit itu dengan ikhlas. Oke, amin? Amin? Jangan berdoa semoga 2026 gak ada masalah. Kemarin saya mau kirim tugas saya di classroom. Jangankan kirim, mau kerjakan tugas itu saya gak tahu. Itu mau centang ABCD piye carane. Saya panggil Mbak Ambar bilangin, kok ini nggak ada editnya ya? Panggil lagi Mas Wisnu. Mas Wisnu bilang kepada saya, ini tolong di copy paste masuk di file. Setelah itu ibu kerjakan jawabannya di bawah. Sudah itu copy paste kirim ke saya. Lalu saya rapikan, saya kirim ke ibu kirim ke classroom. Akhirnya saya ngikutin, jadi. Yeay, saya bisa kirim tugas ke classroom. Tapi sebelumnya mumet saudara ya. Sebelumnya tuh aduh ini gimana ya. Kok susah sekali ya, kok bisa kayak gini. Saudara ya. Bahwa peperangan perjuangan itu mengajarkan kita sesuatu. Setuju, amin? No pain, no gain. Hadapi peperangan dengan ikhlas. Baca kalimat yang, oke. Sanherib Raja Asur sudah kita baca tadi ya. Kalimat yang kanan baca sama-sama 3. Ketika Tuhan mendorongmu sampai ke tepi kesulitan, percayalah penuh kepadanya karena hanya ada 2 kemungkinan. Dia akan menangkapmu saat kau jatuh atau dia akan mengajarimu bagaimana caranya terbang. Amin. Amin. Tuhan setia. Saat segala sesuatu nampaknya sudah hampir terjun bebas. 2 hal ini bisa terjadi. Tuhan akan menangkap engkau. Kalau enggak, dia ajari engkau caranya bisa terbang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Kalau Tuhan tidak menangkapmu segera, Dia ajari engkau caranya bisa terbang. Jadi
ikhlas saudara menghadapi kesusahan, penderitaan. Bila peperangan itu terlalu berat bagimu, mungkin itu bukan peperanganmu tapi itu peperangan Tuhan. Kalau itu terlalu berat, terlalu sulit, kemungkinan bukan peperangan saudara, ya. Nah, emang kita baca ayat ini bagus, 3. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Nah, jelas toh itu ternyata bukan peperangan Hizkia itu peperangannya Tuhan. Hizkia tidak melakukan apa-apa. Cuman itu di ayat itu dikatakan Hizkia dan Nabi Amos ngapain? Berdoa. Cuman itu. Lalu Tuhan mengirim malaikatnya, dihabisin panglima pahlawan. Semua dibabat habis di perkemahan. Hizkia kagak ngapa-ngapain saudara. Saya bicara sedikit tentang ini, cara saudara menyelesaikan masalah saudara. Yang saya katakan di awal, ini warisan yang bisa saya tinggalkan kepada gereja adalah rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Dan saya mau mendoakan saudara. Saudara bisa bekerja tanpa berdoa bisa berhasil? Are you sure? Bisa? Ada orang yang tidak berdoa mereka kerja berhasil, ada enggak? Ada, nah buktinya bisa toh? Bisa. Tapi biar saya bagi ilmu. Saudara tidak berdoa bisa kerja, bisa berhasil. Tapi ilmunya 2 tambah 2 4. Pasti 4. Ini alamiah, oke ya, oke? 2 tambah 2 selalu 4, 2 kali 2 selalu 4. Tidak mungkin 2 tambah 2 5 tuh gak ada. Saudara tidak usah berdoa, saudara kerja bisa. Saudara jadi karyawan pemerintah gak usah doa, tetap digaji, benar apa enggak? Amin. Tapi kalau saudara kerja, lalu saudara berdoa, 2 tambah 2 bisa 4, bisa 40, bisa 400, bisa 4.000, bisa 4 juta. Itu bedanya saudara, bedanya di situ. Benar. Jadi kenapa saya dorong saudara? Saya lihat, saya kasihan kalau lihat orang di luar sana, bukan di sini. Kasihan sekali kalau saya lihat, aduh kasihan ya. Seluruh tenaga mati-matian. Sampai kelihatan kuyu, lusuh. Ya orang ngumpulin apa-apa juga podowai. Seringkali malah apes. Matinya gak dihormati. Saudara tahu Tuhan Allah berfirman, siapa menghormati aku dia akan dihormati. Tapi siapa menghina aku, dia akan dipandang rendah. Jadi kita balik ke sini, mereka berdoa. Tidak apa-apa saudara gak berdoa, kerja aja. 2 tambah 2 pasti 4. Tapi kalau saudara kerja keras, berdoa keras, 2 tambah 2 bisa 8, bisa 4, 400, 4.000, 4 juta bisa. Pada waktu kemarin Pak Pendeta Surono berkhotbah dan dia katakan, beliau mengatakan, kita semua pasti banyak di antara kita yang tidak puas dengan kehidupan doa kita. Ya banyak orang tidak puas dengan kehidupan. Tapi saya sejujurnya saya mau jawab, saya sangat puas dengan kehidupan doa saya. Ini bukan kesombongan. Sombong itu kalau saya punya mobil Mercy, rumah bagus, mungkin agak sombong Siti ya. Tapi tidak ada yang bisa saya sombongkan.
Jadi saya ingin menjawab, saya sangat puas dengan kehidupan doa saya. Setiap hari saya spend 4 jam early in the morning, tiap pagi. Saya puas apa? Saya puas hadiratnya. Setiap hari saya dengar beliau berbicara, masa gak puas? Setiap saya butuh, saya sebut, saya dapat. Masa gak puas? Setiap saat saya tertekan, saya dipulihkan. Masa gak puas? Saudara, challenge me. Kasih saya tantangan. Temukan dalam Alkitab bahwa doa itu adalah karunia. Saya kasih saudara hadiah. Kalau saudara bisa menemukan satu ayat yang menyebutkan bahwa doa itu adalah karunia, temukan. Saya kasih hadiah saudara. Serius. Tidak ada karunia doa, enggak ada. Doa itu adalah pilihan. Tidak ada amin. Karena Yesus berkata kepada Maria, kepada Marta, Marta kamu sibuk urusin segala sesuatu. Cuman satu saja yang penting, dan Maria memilih, katakan memilih. Maria milih. Bisa dekat Tuhan itu adalah pilihan. Prayer is not a gift, it's choice. Doa itu bukan sebuah anugerah, talenta, pemberian. Itu adalah pilihan. Amin. Maria memilih. Dan Tuhan berkata dia memilih yang terbaik. Semua orang yang memilih terbaik berhak atas hasil terbaik. Katakan amin. Saudara memilih mengawini, menikahi seorang perempuan yang memberontak sejak awal. Selamat menikmati pernikahanmu. Sepanjang umur dia akan memberontak. Tapi kalau saudara tahu seorang perempuan yang patuh, hormat kepada lakinya, selamat menikmati kebahagiaan saudara. Life is choice. Prayer is not a gift, it's choice. Doa itu bukan sebuah anugerah, itu pilihan. Orang memilih yang terbaik, berhak atas hasil yang terbaik. Orang menabur baik, menuai baik. Tuhan bilang, Maria memilih yang terbaik. Come on, mengapa engkau tidak memilih yang terbaik? Gratis kok. Pilih yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Katakan amin. Mengapa tidak memilih yang terbaik? Sekarang maju ke depan. Kita punya sedikit waktu, saya ingin berdoa untuk saudara. Saya ingin melepaskan ini untuk saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ya, saudara agak maju ke depan. Saya percaya semua orang di dunia ini sibuk, tapi jadikanlah doa sebagai bagian dari kesibukan saudara. Kalau orang cari saudara dan bilang, lagi sibuk, sibuknya apa? Aku lagi sibuk berdoa. Why not? Kenapa enggak? Orang cari di mana ya? Oh, dia baru sibuk berdoa. Saya mau manggil semua anak-anak muda. Saya beritahu destiny saudara. Engkau itu kepala, bukan ekor. Tuhan merencanakan engkau terus naik, tidak turun. Tapi you must start with Jesus and end with Him. Mulai dengan Yesus, berjalan dengan Yesus,
selesai dengan Yesus. Amin, amin. Ini takdir saudara loh, jadi kepala bukan ekor. Saya lepaskan ini untuk saudara, yaitu rasa lapar, rasa haus. Jadilah sibuk dengan Tuhan. Oh saya terlalu sibuk, sibuknya apa? Baru berdoa? Sibuk berdoa. Saya lagi sibuk dengan Tuhan. Oke. Ku tahu hidupku. Silakan hamba-hamba Tuhan. Silakan para pendeta berdoa. Para diaken. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu.
saudara baca di ayat terakhir. Kemudian dikatakan bangsa-bangsa membawa persembahan ke Yerusalem dan memberikan hadiah-hadiah kepada Hizkia. Dan Hizkia diagungkan. Di balik semua penderitaan, kesusahan, peperangan, ada kemuliaan. Bapa di surga, sejak hamba masih muda, hambamu ini telah mencari Engkau. Dan setelah lewat 32 tahun, satu-satunya yang hamba miliki adalah hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan hadirat-Mu. Dan malam ini Tuhan, kepada saudara-saudara hamba ini, hamba melepaskan untuk mereka, yaitu satu roh yang membangkitkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga mereka selalu memprioritaskan Engkau. Mereka selalu mencari hadirat-Mu. Mereka sibuk dengan Engkau. Kalau ada orang cari mereka, mereka sedang sibuk dengan Tuhan. Karena jikalau kami bekerja dan kami berdoa, kami melihat bahwa 2 tambah 2 bukan saja 4, bisa 8, bisa 40, 400, 4.000, 4 juta. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Hizkia di ayat terakhir, ayat 23. Bangsa-bangsa datang dan memberikan persembahan di rumah Tuhan. Bangsa-bangsa datang dan memberi pemberian-pemberian kepada Hizkia, dan Hizkia diagungkan. Tuhan, tolong kami untuk memulai dengan Engkau dan tetap setia sampai akhirnya. Tuhan, berkati anak-anak muda, bahwa mereka memenuhi destiny mereka, yaitu menjadi kepala bukan ekor. Terus naik, tidak turun. Karier, pekerjaan kami, bisnis kami terus naik, tidak turun. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih buat Bu Sarah yang sudah memberikan firman Tuhan bagi kita yang sangat memberkati. Saya percaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera, membawa jalan keluar, membawa jawaban atas setiap doa-doa. Amin. Pada kesempatan malam ini, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami? Jika ada, kami meminta untuk berdiri di tempat supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu yang di atas. Apakah ada yang di bawah? Ya, baiklah. Kita akan sama-sama mengikuti pengumuman untuk seminggu ke depan. Bapak dan Ibu Jemaat dapat mendukung kegiatan sosial gereja dengan berbelanja di Food Bazar Filipi di lobi depan. Terima kasih untuk dukungan Bapak dan Ibu Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Keluarga 1 Jakarta 2008 akan mengadakan ibadah gabungan minggu yang dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 jam 5 sore di GSI Filipi Klaten dengan tema Get Closer Johannes 15 ayat 4-8. Pembicara PDN Corners Ruben Bobo MPH, dosen FPP Beria Salatiga. Jangan lupa 1 November 2025 ada acara Harmas GSJ Youth GSJ Filipi di sini. Jangan lupa datang. Jangan lupa datang ya. Datang ya. Jangan lupa datang ya. Datang. Jangan lupa datang ya. Rumah datang ya. Demikian Filipi News, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baiklah, kita akan memberi persembahan. Mari siapkan persembahan dan mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur, kami tahu bahwa sampai hari ini Engkau sudah memberkati kami. Engkau satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh sukacita, kami mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami mendukung, kami menopang setiap pelayanan yang dilakukan di tempat ini, sehingga banyak umat Tuhan diselamatkan mengenal Engkau Tuhan melalui pelayanan di gereja ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah malam ini. Kami bersyukur, kami terberkati Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan firman-Mu kami akan berkemenangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Sarah yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan, ada berkat yang luar biasa untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati segala keluarganya Tuhan. Amin. Oh suaminya, anaknya Tuhan, rumah tangganya Kau memberkati hamba-Mu ini Bapa. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Kami percaya bangsa ini ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan bangsa ini dalam segala keputusannya, kebijaksanaannya Tuhan. Ada roh takut akan Engkau Tuhan. Amin. Kami serahkan Tuhan kota kami Tuhan, Klaten Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati umat-umat-Mu Tuhan, juga pemimpin Tuhan kota Klaten ini Tuhan, ada roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan perlindungan untuk umat-Mu di bangsa ini Bapa.
Kami berdoa juga Tuhan untuk gerejamu Tuhan, gereja Filipi ini Tuhan, Kau memberkati visi misi gereja ini Bapa. Sampai Tuhan Yesus Kau memberkati juga jemaatmu Tuhan yang saat ini mungkin ada halangan yang belum bisa datang Tuhan. Kami percaya memberikan perlindungan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang letih lesu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kelegaan, berikan berkat yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak, sebentar kami juga mau pulang. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan senantiasa Amin. memberkati kami. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu boleh mengambil tempat sejenak.